Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Tidak ubahnya seperti preman pasar. Dia tidak mungkin tahu, jawab Galaksi. Galaksi punya rencana lain jika bawahannya nanti berhasil menculik AB. Satu keluarga yang kompak, sama punya otak kriminal. Tidak orang tua, tidak anak sama saja. Yang ada dalam otak mereka hanya berbuat kejahatan. Sebenarnya aku tidak ada niat untuk menyakiti gadis itu. Tapi aku sudah terlanjur menyukainya. Batin Galaksi. Sementara Gracia sudah tersenyum senang. Ia sudah membayangkan akan mendapatkan Alvaro nantinya. Vero ngotot ingin menjodohkan putrinya dengan Alvaro, karena Alvaro orang kaya. Jika Alvaro menjadi menantunya, otomatis kekayaan mereka berlimpah. Padahal mereka juga orang kaya. Namun jika sudah pada dasarnya serakah, ya tetap serakah. Galaksi memerintahkan bawahannya untuk mengikuti mobil Alvaro. Maka dengan sigap bawahannya melaksanakan perintah tersebut. Sepertinya ada yang mencurigakan, kata Alvaro. Dari mereka keluar pintu gerbang sudah ada yang mengawasi mereka. Sebenarnya Abe sudah menyadari hal itu. Namun ia bersikap biasa saja. Alvaro melajukan mobilnya. Dan mobil yang mengikuti mereka pun melaju. Mereka memang mengikuti kita, kata Alvaro. Jadi bagaimana sekarang? Tanya Abe. Sebaiknya kita menghindari mereka. Aku takut mereka mengincarmu, jawab Alvaro. Salah satu mobil melaju memotong jalan mereka. Alvaro terpaksa mengerem secara mendadak, hingga keduanya terdorong ke depan. Beruntung tidak mengenai dashboard, lalu mobil lain pun berhenti tepat di belakang mobil Alvaro. Alvaro dan Abe hanya menghela nafas. Kemudian keduanya saling pandang. Pintu mobil di depan mereka terbuka. Terlihat sebelah kaki keluar dari mobil tersebut. Kemudian baru seluruh tubuhnya yang terlihat. Galaksi, mengapa dia bisa seperti ini? Gumam Alvaro, tapi masih bisa didengar oleh Abe. Kaca mobil Alvaro diketuk dari luar. Alvaro pun membuka kaca mobil tersebut. Galaksi tersenyum lalu memerintahkan Alvaro untuk keluar. Apa masalahmu, Gala? Tanya Alvaro. Serahkan gadis itu, dan aku akan melepaskanmu, jawab Galaksi. Apa kamu tidak waras? Mengapa kamu bisa sejahat ini? Hahaha, manusia bisa saja berubah. Apalagi melihat gadis incarannya bersama pria lain. Kamu gila, ya, dia itu milikku. Aku tidak peduli, cepat keluar sebelum aku paksa. Kamu tunggu aku di mobil, kata Alvaro pada Abe. Abe hanya mengangguk saja. Alvaro pun keluar dari mobil. Galaksi menepuk tangannya agar para bawahannya keluar dari mobil. Dan benar saja, 6 orang keluar dari mobil. Alvaro masih terlihat tenang, yang penting Abe baik-baik saja.
Hajar dia. Perintah Galaksi. Alvaro pun dikelilingi oleh 6 orang bawahan Galaksi. Sementara Abe masih berada di dalam mobil. Ia yakin jika Alvaro bisa bela diri. Alvaro berdiri tegak tanpa ada pergerakan untuk menyerang duluan. Dengan begitu, bila musuh menyerang duluan, ia dengan mudah mematahkan serangan lawan. Sementara Galaksi membuka pintu mobil Alvaro, karena tidak terkunci hingga Galaksi dengan mudah membukanya. Dengan cepat ia menarik Abe keluar. Apaan ini? Tanya Abe. Galaksi malah semakin bersemangat. Ia mengira Abe seperti gadis lain pada umumnya. Galaksi belum tahu jika yang ia ganggu adalah singa betina yang ganas. Abe masih berpura-pura lemah. Ia ingin melihat sejauh mana Galaksi bertindak padanya. Galaksi masih menarik tangan Abe. Abe pun pasrah saja ditarik dan dibawa ke mobil. Abe tersenyum smirk tanpa terlihat oleh Galaksi itu sendiri. Apa maumu? Tanya Abe lagi. Aku ingin membawamu ke suatu tempat, dan kamu akan menjadi milikku. Jawab Galaksi. Tidak, aku hanya milik Alvaro. Kamu juga tahu itu, kan? Hahaha, pria tidak berguna itu. Kita lihat apa dia bisa melawan bawahanku. Jangan meremehkan seseorang. Jika dia terdesak karena terganggu, bisa saja ia akan melawan. Galaksi hendak membuka pintu mobil. Namun Abe memberontak dan berhasil melepaskan diri. Kemudian Abe menendang perut Galaksi hingga terbentur ke mobil. Galaksi menahan rasa sesak. Karena tendangan Abe tidak main untuk tenaga seorang perempuan. Galaksi terduduk di aspal. Bangun, jika kamu memang laki lawan aku. Tantang Abe. Sialan kau, umpat Galaksi. Galaksi bangun. Ia berdiri tegak mengambil posisi untuk melawan Abe. Galaksi berpikir jika gadis di depannya tidak bisa dianggap remeh. Terbukti dari tendangan Abe padanya. Galaksi memasang kuda dan siap bertarung. Abe yang merasa jengah pun menyerang duluan. Namun Galaksi menghindar. Abe tersenyum. Kemudian giliran Galaksi yang menyerang. Abe menangkis serangan tersebut. Sehingga setiap serangan Galaksi tidak mengenai Abe. Ternyata aku salah sudah meremehkanmu. Ucap Galaksi. Abe hanya tersenyum smirk. Galaksi tidak menyerah. Ia kembali menyerang Abe dari menendang hingga meninju. Namun serangan tersebut bisa Abe hindari. Abe memutar tubuhnya dan kakinya terangkat. Galaksi tidak sempat menghindar atau menangkis tendangan tersebut. Hingga mendarat tepat di kepala Galaksi. Galaksi terhuyung di tempat. Kemudian Abe menendang perut Galaksi, hingga pria itu mundur beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh terpental ke tanah. Abe berlari kecil, ia ingin membantu Alvaro terlebih dahulu. Karena saat ini Alvaro seperti kewalahan melawan 6 orang.
Abe langsung menendang salah satu dari belakang, sehingga orang itu tersungkur. Alvaro tersenyum, kemudian kembali melawan 5 orang yang tersisa. Meskipun Alvaro beberapa kali terkena pukulan, namun ia masih cukup kuat untuk melawan orang tersebut. Kamu tidak apa-apa? Tanya Abe. Alvaro menggeleng. Sudah jelas mukanya lebam di beberapa bagian, termasuk sudut bibirnya yang berdarah. Jangan sok kuat deh. Lihat wajahmu dan bibirmu berdarah. Ini tidak ada apa-apanya. Karena tadi aku kurang konsentrasi saat melihatmu ditarik oleh galaksi. Abe tersenyum, keduanya saling membelakangi. Abe mengangkat gaunnya karena sedikit mengganggu. Abe sebenarnya lebih nyaman memakai celana atau sejenisnya. Beruntung saat ini Abe memakai legging, hingga memudahkan dirinya untuk mengangkat kaki lebih tinggi. Biar aku hadapi mereka, kata Abe. Alvaro menggeleng. Kita lawan sama-sama, ucap Alvaro. Alvaro melawan 2 orang, sementara Abe 3 orang. 1 orang yang tadi Abe tendang sudah tumbang. Meskipun tidak pingsan, tapi ia kapok untuk melawan. Satu persatu Abe melawan 3 orang dari mereka. Begitu juga dengan Alvaro. Kali ini Alvaro lebih bersemangat karena apa yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Abe menepuk telapak tangannya seperti menghapus debu. Padahal itu hanya kebiasaannya setelah berhasil mengalahkan musuhnya. Sementara Galaksi berjalan tertatih mendekati mobil. Saat hendak membuka pintu mobil, Abe sudah berada di dekat pintu mobil tersebut. Mau kabur? Kamu harus tanggung jawab atas kekacauan ini, ucap Abe. Aku salah. Aku janji tidak akan berurusan dengan kalian lagi, jawab Galaksi. Apa bisa dipercaya? Janji seorang pecundang tidak bisa dipercaya, sahut Alvaro. Sial, aku benar-benar terpojok sekarang, batin Galaksi. Tanpa berkata-kata, Abe menendang kaki Galaksi hingga ia menjerit kesakitan. Kemudian Abe memelintir tangannya semakin membuat Galaksi menjerit. Kamu salah mencari lawan. Sekarang pergilah, aku memaafkanmu kali ini, ucap Abe menepuk pipi Galaksi. Abe tidak ubahnya seperti preman pasar yang sedang memalak orang dan dihajar jika tidak memberi uang. Ayo pergi, ajak Abe menggandeng tangan Alvaro. Namun Alvaro yang belum puas pun menendang dada Galaksi, hingga Galaksi muntah darah. Kemudian keduanya pun masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Abe mengacungkan jari tengah kepada Galaksi. Galaksi hanya tertunduk dan bangun menghampiri mobil lalu pergi dari situ. Galaksi tidak peduli lagi dengan anak buahnya yang terkapar di tanah. Ia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Alvaro dan Abe sudah tiba di depan rumah Abe. Alvaro mengecup kening Abe dan berkata, "Jangan khawatirkan aku, luka ini belum seberapa. Yang penting kamu baik-baik saja."
Abe mengangguk dan menyentuh bibir Alvaro yang terluka. Alvaro tersenyum dan menahan tangan Abe sebentar. Kemudian ia menyuruh Abe masuk ke dalam rumah. Alvaro memperhatikan Abe hingga menghilang di balik pintu. Barulah setelah itu Alvaro pergi. Abe masih belum masuk, hanya berada di dekat pintu sambil melihat kepergian Alvaro. Keesokan harinya, Abe sudah beraktivitas seperti biasa. Kejadian semalam hanya dianggap sebagai angin lalu. Saat sedang sarapan, Sunita memperhatikan wajah Abe yang tampak merah. Sunita tahu jika putrinya pasti adu jotos. Namun ia juga tidak bisa melarang. Awalnya Abe belajar ilmu bela diri hanya untuk menjaga diri sendiri. Namun semakin maraknya kejahatan di muka bumi ini membuat Abe tidak bisa tinggal diam. Selain itu, keahlian yang ia miliki ia gunakan untuk mencari uang. Wajahmu merah, pasti kamu berkelahi, kan? Tanya Sunita. Kami dihadang Ma saat pulang dari makan malam di mansion Tuan Vero. Ya sudah, habiskan sarapanmu, nanti terlambat. Jangan mentang kamu pacaran dengan pemilik perusahaan, kamu bisa seenaknya. Aku harus profesional, Ma. Urusan pekerjaan jangan dikaitkan dengan urusan pribadi. Aku berangkat dulu, Ma. Pamit, Abe. Abe mencium tangan sang mama, kemudian mencium pipi sang mama. Sunita tersenyum, kini ia sudah terbebas dari kesulitan hidup. Dulu saat tidak punya uang, mau makan aja rasanya sulit. Perlahan Sunita menghapus air matanya. Tiba di perusahaan, Abe langsung menuju lift. Kebetulan para karyawan belum datang semuanya. Baru beberapa orang yang datang hingga lift tidak harus mengantri. Abe duduk di kursi kerjanya. Ia menunggu karena pekerjaannya kemarin sudah selesai. Tepat jam 8 pagi. Alvaro datang dan langsung meminta Abe untuk mengambil berkas yang harus dikerjakan. Bos tidak apa-apa. Saya pikir bos tidak masuk hari ini. Tanya Abe, hanya luka sedikit, masa tidak masuk kerja? Jawab Alvaro, dari masuk setelah mengetuk pintu. Abe segera mendorong tubuh Alvaro sehingga Alvaro meringis. Abe tidak tahu jika dorongannya mengenai tubuhnya yang terluka. Ah maaf, ucap Abe. Kemudian ia mengambil kotak obat. Dari juga segera menghampiri Alvaro. Dan Dari baru tahu jika wajah bosnya lebam. Bos, Tuan, tidak apa-apa, tanyanya. Alvaro menggeleng. Abe pun membuka baju Alvaro sedikit. Dan melihat ternyata ada lebam di dada Alvaro. Sepertinya bekas tendangan. Abe pun segera mengobati Alvaro. Tidak peduli walau ada Dari saat ini. Yang penting dia ingin mengobati bosnya lebih dulu. Alvaro diam saja saat Abe membuka kancing kemejanya. Karena itu bisa memudahkan Abe untuk mengobatinya. Dari yang tidak tahan melihat hal itu pun izin keluar. Dengan alasan ada yang harus dikerjakan.
Kalau begitu saya permisi keluar dulu, Tuan. Saya gak kuat, nanti baper. Kata Dari. Jawab Alvaro. Kemudian Dari berjalan ke pintu. Belum sempat ia membuka pintu, Alvaro berkata, "Ingat apa yang aku katakan? Tuan tenang saja, saya bukan emak kompleks." Jawab Dari, kemudian memperagakan seperti orang menutup resleting ke mulutnya. Yang bermaksud bungkam. Barulah ia keluar dari ruangan itu. Abe tertawa kecil dengan sikap bosnya dan asisten bosnya itu. Hingga tanpa sadar menekan sedikit kuat ke luka lebam di dada Alvaro. "Oh," Alvaro meringis. Abe buru meminta maaf. Setelah selesai mengobati luka Alvaro, Abe kembali memasangkan kancing kemeja milik Alvaro. "Aku lanjut kerja," ucap Abe. "Sebentar, aku ingin memelukmu," pinta Alvaro. "Bagaimana nanti jika Dari tahu? Dia sudah tahu hubungan kita, tapi aku menyuruhnya diam." Abe pun tidak bertanya lagi, dan membiarkan Alvaro memeluknya. Hanya memeluk, Alvaro tidak ingin lebih jauh sebelum hubungan mereka resmi. Maksudnya sah di mata hukum agama dan negara. Setelah beberapa saat, Abe pun meminta dilepaskan, karena ia harus bekerja. Ia tidak ingin hanya makan gaji buta, dan Abe juga tidak ingin memanfaatkan keadaan atau istilah aji mumpung. Sebentar, Alvaro menahan Abe lalu mengecup kening Abe. Buat penyemangat hidup, setelah Abe keluar dari ruangan itu. Alvaro sadar jika Dari sudah mengetahui hubungan mereka sejak hari itu, karena Dari sering mengejeknya seperti itu. "Sialan tuh anak, ternyata diam dia mengikutiku," gerutu Alvaro dalam hati. Tapi Alvaro tidak peduli lagi, karena Dari bisa dipercaya. Untuk dijadikan brankas tempat penyimpanan data penting cinta sembunyi Alvaro di perusahaan. Alvaro kembali duduk di kursi kebesarannya. Seketika ia tersenyum. Mengingat dirinya yang tidak pernah jatuh cinta, sekali jatuh cinta langsung bucin akut. Waktu terus berjalan, namun Alvaro masih betah dengan diamnya. Hingga tidak ada satupun berkas yang ia sentuh. Sampai akhirnya Dari masuk membuyarkan semuanya. "Tuan, berkas di map coklat apa sudah ditandatangani?" tanya Dari. "Kenapa gak bilang jika ingin ditandatangani secepatnya?" Alvaro malah balik bertanya. Sendiri yang melamun malah nyalahin orang. Padahal sudah dibilang tadi. Batin Dari, "Kamu tidak bilang." Kata Alvaro seolah bisa mendengar suara hati Dari. "Maaf bos, aku lupa. Soalnya tadi bos sedang diobati oleh Abe." "Nah itu salah sendiri, tidak dibilang sejak awal." Alvaro pun melihat berkas tersebut. Ternyata dokumen perpanjangan kontrak kerjasama dengan perusahaan Galaxy Group.
Alvaro membaca sekilas, dan ia pun sudah mengerti isinya. Hentikan kerjasama dengan perusahaan ini. Aku tidak ingin memperpanjang kontrak lagi, perintah Alvaro. Tapi bos, bukankah bulan lalu kita sudah sepakat? Belum ada tanda tangan berarti belum sah. Dan masih bisa dibatalkan? Baik bos. Dari tidak tahu mengapa bosnya tidak ingin memperpanjang kontrak kerjasama tersebut. Dari pun mengambil kembali map tersebut dan menyimpannya di ruang kerjanya. Alvaro memberitahu Dari untuk memintanya memesan makan siang. Dari hanya mengiyakan saja, toh yang bayar bukan dia. Waktu makan siang pun tiba. Abei sudah membereskan meja kerjanya dan bersiap hendak ke kantin. Namun baru saja beberapa langkah ia berjalan, ada suara menghentikannya. Aku sudah memesan makanan untuk kita makan siang, dan tidak perlu ke kantin. Ucap Alvaro. Abei pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke kantin. Makanan yang dipesan oleh Alvaro sudah pasti makanan dari restoran mewah. Abei pun kembali duduk di kursi kerjanya. Ia bermain ponsel dan membaca novel online dari aplikasi novel terkenal. Alvaro mendekat dan melihat Abei sedang fokus menatap ponselnya. Alvaro yang penasaran pun melihat apa yang dibaca Abei sehingga fokus seperti itu. Kamu suka novel online? Tanya Alvaro. Gak juga, hanya iseng saja daripada bengong. Jawab Abei santai. Tapi kamu terlihat sangat fokus membacanya. Ya gitu deh, harus mendalami peran protagonis pria dan wanitanya, baru kita dapat ceritanya. Alvaro manggut. Meskipun ia tidak begitu mengerti tentang semua itu. Tidak berapa lama Dari datang dengan membawa makanan. 3 porsi makanan pun dibagikan untuk mereka masing-masing. Untuk pertama kalinya mereka makan bersama dalam satu meja, Abei, Alvaro, dan Dari. Meskipun tidak ada percakapan saat makan, namun ada kesan tersendiri bagi mereka. Selesai makan, Abei ingin melanjutkan pekerjaannya, namun dicegah oleh Alvaro. Dia menyuruh Abei untuk istirahat terlebih dahulu. Baru setelah itu boleh sambung bekerja. Sementara Dari yang tidak tahan melihat mereka berdua, memilih masuk ke dalam ruang kerjanya. Daripada ia ikutan baper dengan pasangan ini, aku tidak bisa bayangkan jika karyawan tahu hubungan kita. Ucap Abei. Alvaro tersenyum. Apa perlu kita umumkan, biar semua tahu? Apa bos tidak malu? Bos membuat aturan, tapi bos sendiri yang melanggar? Alvaro menggeleng. Aku sudah tidak peduli dengan tanggapan mereka. Ngomong mah gampang. Abei mencebikkan bibirnya. Abei pun mengusir Alvaro agar kembali ke ruang kerjanya. Sementara dia ingin melanjutkan pekerjaannya agar selesai sebelum jam pulang kerja. Aku akan umumkan hubungan kita. Jangan, aku belum siap. Sebagai sekretaris yang baru beberapa bulan bekerja, nanti apa tanggapan mereka? Terus bagaimana? Kita jalani saja dulu seperti ini.
Untuk saat ini biarkan saja dulu dari mengetahuinya. Baiklah, apapun untuk Nyonya Alvaro Desmond. Alvaro pun akhirnya masuk ke dalam ruang kerjanya. Abei hanya geleng melihat tingkah bosnya yang sulit ditebak. Kadang dingin, kadang hangat, kadang manja. Dan banyak lagi tingkahnya. Alvaro duduk di kursi kebesarannya. Hampir seharian ini tidak ada satupun berkas yang ia periksa atau dikerjakan. Entahlah, tiba-tiba ia dalam mode malas. Alvaro hanya menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Kemudian bangkit dan masuk ke dalam ruang pribadinya. Alvaro membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Secara perlahan matanya pun mulai terpejam. Hingga tidak terasa jam pulang kerja pun tiba. Abei sudah siap untuk pulang. Abei berjalan memasuki lift. Saat tiba di lantai bawah, Abei berjalan dengan santai. Dari arah samping, wanita yang kemarin datang menghampirinya dan satu tamparan mendarat di pipi Abei. Abei tidak sempat menghindar atau menangkis, karena ia juga tidak menduga. Para karyawan yang melihatnya pun seketika bengong. "Maaf, ada apa ya?" tanya Abei. "Kamu sudah menyiramku dengan makanan berminyak," jawab wanita itu. "Aku kan sudah meminta maaf, lagi pula aku gak sengaja," balas Abei. Wanita itu nafasnya turun naik menahan emosi. Seseorang yang menyuruhnya bersembunyi, memperhatikan pertikaian antara mereka. Alvaro baru saja membuka matanya. Ia melihat jam di pergelangan tangannya, ternyata sudah sore. Alvaro segera bangun dan mencuci muka. Alvaro menghela nafas. Ternyata ia tertidur sudah 3 jam lebih. Kemudian ia bergegas keluar dari ruangannya. Dan mendapati meja kerja Abei sudah kosong. Alvaro menoleh saat mendengar pintu dibuka. Ternyata Dari baru saja keluar dari ruangannya dan melihat Alvaro berdiri di dekat meja tempat Abei bekerja. "Tuan belum pulang?" tanya Dari. "Kau ini, ya belumlah. Kalau sudah pulang tidak mungkin aku berada di sini." Alvaro dan Dari pun masuk ke dalam lift. Saat tiba di lantai bawah terlihat ada ketegangan di antara karyawan. "Sebenarnya apa maumu?" "Aku tidak ada salah denganmu. Tiba-tiba datang menamparku," tanya Abei. Alvaro dan Dari menghentikan langkahnya dan melihat apa sebenarnya yang terjadi. Keduanya tidak ingin membuat kesimpulan sebelum melihat sendiri kejadian yang sebenarnya. Para karyawan tidak ada yang berani ikut campur. Mereka tentu saja takut akan dipecat bila berbuat masalah. "Karena aku benci kamu," tunjuk wanita itu di bahu Abei. Wanita itu kembali mengangkat tangannya hendak menamparkan Abei. Namun tangan wanita itu segera ditangkap oleh Alvaro. Abei kali ini memang sengaja tidak menghindar dari tamparan tersebut, karena ia akan menjatuhkan wanita itu dengan cara yang elegan. Bos," ucap wanita itu gemetar.
Katakan, pinta Alvaro tegas. Saya hanya disuruh. Jika tidak ibu saya akan dikeluarkan dari rumah sakit dan perlu perawatan intensif. Ucap wanita itu langsung bersujud setelah mengakui kesalahannya. Katakan. Ulang Alvaro, no, Nona Fatia dan manajer Tania. Ucap wanita itu. Tania yang sedang bersembunyi mengepalkan tangannya. Awas saja kau Ita, kau pikir aku main-main. Kemudian Tania menghubungi seseorang untuk menghentikan perawatan ibunya Ita di rumah sakit. Berapa yang kamu perlukan? Tanya Alvaro. 50 juta. Jawab Ita gugup. Tidak berapa lama ponsel Ita pun berdering. Ita segera menjawab panggilan tersebut. Dan ia terkejut saat mendengar kabar bahwa ibunya dikeluarkan dari rumah sakit. Apa? Kemudian ia terduduk lemas di lantai. Alvaro dan Dari saling pandang. Ada apa? Tanya Alvaro. Hukum saya bos, hukum saya. Saya salah. Ibu saya dikeluarkan dari rumah sakit, ucapnya sambil menangis. Bos, seru Abe. Alvaro pun mengangguk kemudian memberi kode kepada Dari. Baik tuan, jawab Dari yang mengerti kode bosnya itu. Dari pun menelpon seseorang dan meminta agar ibunya Ita dipindahkan ke rumah sakit swasta terbaik di negara ini. Bagaimana denganmu? Tanya Alvaro pada Abe. Kalau tidak di depan karyawannya mungkin Alvaro sudah memeluknya. Aku tidak apa-apa, hanya aku minta jangan hukum dia. Tapi bertindak tegaslah pada orang yang menyuruhnya, kata Abe. Ita menengadah ke Abe dan meminta maaf serta berterima kasih. Karena Abe masih berbaik hati dengannya. Tania berjalan keluar dari persembunyiannya sambil mengendap-endap menuju parkiran. Namun ada seorang resepsionis memberitahukan kepada Alvaro. Alvaro pun memerintahkan satpam untuk menutup pintu gerbang. Agar tidak ada yang bisa keluar. Kemudian Alvaro memberi kode kepada Dari untuk menangkap Tania. Tania pun diseret oleh satpam dan dibawa ke hadapan bosnya. Tania memberontak ingin dilepaskan. Tapi tenaga satpam jauh lebih kuat dari Tania yang notabene-nya seorang perempuan. Bos ini perempuan yang bos perintahkan untuk ditangkap. Lapor satpam. Lepaskan dia. Perintah Alvaro. Dua satpam itu pun melepaskan Tania. Alvaro menatap tajam ke arah Tania yang tertunduk dan tidak berani menatap Alvaro. Jelaskan, bentak Alvaro. Tania yang dibentak pun terkejut. Badannya seketika gemetar. Saya hanya disuruh. Jawab Tania gugup. Aku tidak ingin bicara basa-basi. Kata apa tujuanmu ingin memusuhi Abe? Apakah Abe ada berbuat salah dengan kalian? Saya hanya disuruh. Ucapnya lagi, katakan.
Fatia yang menyuruh saya untuk membuat Abei tidak betah bekerja di sini. Abei hanya terdiam. Ia tidak menyangka jika banyak orang yang tidak menyukainya. Dari waktu kuliah dulu ia sudah dibenci oleh Mustika. Hingga sekarang pun Mustika masih membencinya. Dan sekarang Fatia dan Tania. Nanti entah siapa lagi. Padahal Abei tidak pernah jahat pada mereka semua. Apalagi dengan Mustika yang tiba-tiba membencinya. Flashback. Abei berjalan di lorong kampus dan hendak ke perpustakaan. Abei berjalan sendiri lalu berpapasan dengan Farel, cowok paling tampan di kampus tersebut. Banyak cewek yang mengidolakan dirinya di kampus. Tapi tidak dengan Abei. Abei malah cuek saja. Menurutnya Farel bukan tipe cowok idaman bagi Abei. Sebenarnya itu hanya alasan Abei untuk menolak cowok yang ingin dekat dengannya. Karena Abei ingin fokus belajar hingga ia lulus. Mustika yang memang menyukai Farel pun mulai cemburu saat melihat Abei dikejar-kejar oleh Farel. Bei, tunggu. Mengapa setiap kali aku ingin dekat denganmu, kau selalu menghindar? Tanya Farel. Tidak kok, aku biasa saja tuh. Kamu aja yang baper, maaf aku sibuk. Jawab Abei. Mustika yang melihat itu pun menjadi benci dengan Abei. Karena Abei, Farel menjauhi. Padahal Farel memang tidak menyukai Mustika. Sejak saat itu Mustika menjadi dendam. Dan berbagai cara ia lakukan untuk menjatuhkan Abei. Abei tidak melawan, karena ia ingin lulus dengan hasil terbaik. Dan juga tidak ingin beasiswanya dicabut. Flashback end. Bersambung.